Assalamualaikum, Shalom, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, Salam Kebajikan, dan Salam Budi Luhur. Kami dari kelompok 3 ingin mempresentasikan mengenai analisis terhadap implementasi manajemen public relation di PT Telkomsel Indonesia. Sebelumnya, perkenalkan, nama saya Mary Cynthia. Saya Saradiva Ramadanvi. Saya Dominika Ilona Sintika. Saya Ekarista Sidauruk. Sejarah PT Telkomsel Indonesia. PT Telekomunikasi Seluler atau biasa disingkat Telkomsel adalah perusahaan berbasis Jakarta, Indonesia yang didirikan pada tahun 1996. PT Telekomunikasi Seluler merupakan anak perusahaan dari PT Telekomunikasi Indonesia Tbk atau Telkom. Operasi Telkomsel di Indonesia telah berkembang sejak peluncuran layanan pascabayar pada 26 Mei 1995. Pada November 1997, Telkomsel menjadi operator telekomunikasi seluler pertama di Asia untuk memperkenalkan isi ulang GSM layanan prabayar. Pada bulan September 2006, Telkomsel menjadi operator pertama di Indonesia yang meluncurkan layanan 3G. Pada tanggal 20 Maret 2009, Telkomsel dan Apple Inc. Asia Pte. Ltd. meluncurkan iPhone 3G di Indonesia dengan rencana harga disesuaikan untuk semua pelanggan Telkomsel. Mulai pada tanggal 30 April 2011, Telkomsel telah memecahkan rekor baru, yaitu sebagai operator seluler terbesar di Indonesia dengan jumlah pelanggan mencapai lebih dari 100 juta orang dari penduduk Indonesia 245 juta. Selain itu, Telkomsel telah bekerja dengan operator di negara-negara tetangga untuk menawarkan produk simpati kangen co-branded untuk Indonesia. Telkomsel saat ini menyebarkan lebih dari 54.000 basis transceiver stations atau BTS yang mencapai 97% dari penduduk Indonesia sebagai operator seluler terbesar ke-7 di dunia. Visi dan misi PT Telkomsel Indonesia. Visi dari PT Telkomsel Indonesia adalah menjadi penyedia layanan telekomunikasi digital terbaik di regional dengan mewujudkan masyarakat Indonesia yang berdaya saing tinggi untuk membuat hari ini menjadi lebih baik dan menciptakan masa depan yang gemilang. Sedangkan misi dari PT Telkomsel Indonesia adalah menyediakan konektivitas, layanan, dan solusi yang inovatif dan unggul bagi semua orang, setiap rumah, dan kegiatan usaha untuk membuka semua peluang. Tujuan PT Telkomsel Indonesia. Telkom Indonesia memiliki tujuan untuk membangun Indonesia yang memiliki daya saing global serta memberikan nilai terbaik kepada seluruh stakeholder. Adapun logo dan struktur organisasi PT Telkomsel Indonesia. Struktur organisasi PR Telkom Indonesia. Pertama ada VP Corporate Communication, lalu EVP Program dan Partnership, EVP External Communication, EVP News and Information Management, Manager Public Relation Telkom Regional 1, Manager Public Relation Regional 2, Manager Public Relation Telkom Regional 3, seterusnya sampai ke-7. Lalu ada Official Internal, Official External, Official Secdiv. Akan membahas mengenai program atau jasa yang ditawarkan oleh PT Telkomsel Indonesia kepada masyarakat. Yang pertama di sini ada layanan data seluler, yaitu menyediakan paket internet dengan kecepatan tinggi. Lalu yang kedua ada telepon dan SMS, menawarkan paket telepon dan SMS dengan tarif yang kompetitif untuk berkomunikasi. Dan yang ketiga ada layanan digital, yaitu menyediakan aplikasi dan layanan digital seperti Maxstream atau streaming video, games, dan relief. Selanjutnya ada layanan keuangan digital, yaitu melalui Tikes dan Link Aja. Telkomsel menawarkan solusi pembayaran dan transaksi keuangan yang praktis. Lalu ada Internet of Things atau IoT, menyediakan solusi IoT untuk berbagai sektor seperti pertanian, transportasi, dan industri, yaitu ada layanan 5G, memperkenalkan jaringan 5G untuk meningkatkan kecepatan dan kapasitas layanan data. Lalu ada paket khusus untuk pelajar dan mahasiswa yang menawarkan paket internet dengan harga terjangkau.
Lalu ada program loyalitas, yaitu menyediakan program loyalitas untuk pengguna seperti poin Telkomsel Point yang bisa ditukarkan dengan berbagai hadiah. Dan terakhir ada layanan pelanggan, yaitu memberikan dukungan melalui berbagai saluran termasuk aplikasi My Telkomsel dan pusat layanan. Lalu ada tahap penelitian. Yang pertama ada program penelitian riset yang dilakukan oleh Telkomsel melalui unit bisnis Telkomsel Enterprise bertujuan untuk memahami perilaku konsumen selama bulan Ramadan. Dengan mengumpulkan data tentang penggunaan layanan digital, pengeluaran, aktivitas donasi, dan rencana mudik untuk membantu pelaku bisnis dalam mengembangkan strategi pemasaran yang lebih efektif. Dan ada tahap penelitian riset. Yang pertama, perumusan masalah, yaitu menentukan fokus penelitian pada perilaku konsumen selama Ramadan. Yang kedua, ada pengumpulan data. Ada survei online menggunakan platform tsurvey.id untuk mengumpulkan data responden mengenai pengeluaran aktivitas online dan rencana mudik. Lalu ada data insight telco, yaitu mengumpulkan data dari aktivitas penggunaan layanan Telkomsel. Dan yang ketiga ada analisis data, yaitu mengolah dan menganalisis data untuk mengidentifikasi pola perilaku. Yang keempat ada penarikan kesimpulan, yaitu menginterpretasikan hasil analisis untuk memberikan wawasan. Dan yang terakhir ada penyusunan laporan hasil riset yang mencakup temuan dan rekomendasi. Lanjutan tahapan penelitian. Hasil riset yang pertama, peningkatan penggunaan layanan digital. Konsumen menunjukkan peningkatan akses internet untuk aktivitas brownies, gaming, dan chatting. Pengeluaran selama Ramadan, 78% responden mengalami peningkatan pengeluaran dengan prioritas pada sembako, makanan siap saji, pakaian baru, vitamin, dan tiket mudik. Yang ketiga, aktivitas donasi dan mudik. 69% responden meningkatkan alokasi donasi. 68% merencanakan mudik dengan banyak yang menyesuaikan jadwal untuk 1 minggu sebelum lebaran. Yang keempat, preferensi belanja. Toko offline tetap menjadi pilihan utama dengan Shopee sebagai platform e-commerce paling populer atau setara dengan 60% responden. Yang kelima, traffic data. Komunitas gamers mengalami peningkatan traffic data sebesar 20% dan segmen youth aktif secara online. Selanjutnya tahap perencanaan. Di bulan Januari itu kegiatannya pelatihan karyawan. Mengadakan pelatihan untuk karyawan baru tentang layanan pelanggan dan produk yang ditawarkan. Anggarannya sebesar 100 juta. Rincian biaya yang pertama, biaya Tyler sebesar 50 juta, sewa tempat sebesar 20 juta, materi pelatihan sebesar 30 juta rupiah, alat tulis dan konsumsi sebesar 10 juta. Media yang digunakan yaitu internet perusahaan, Gmail, dan modul pelatihan. Penjelasan biaya yang pertama, biaya trainer mencakup honor untuk pelatihan yang berpengalaman dalam layanan pelanggan dan produk. Yang kedua, sewa tempat diperlukan untuk menyediakan lingkungan yang kondusif bagi pelatihan. Yang ketiga, materi pelatihan dibuat untuk memberikan informasi yang komprehensif kepada karyawan baru. Yang keempat, alat tulis dan konsumen disediakan untuk memenuhi kebutuhan peserta selama pelatihan. Kegiatan untuk bulan Januari, program sosialisasi produk. Mengadakan program sosialisasi untuk produk terbaru Telkomsel kepada pelanggan dan mitra. Anggarannya sebesar 80 juta. Rincian biayanya, pertama promosi dan iklan sebesar 40 juta. Yang kedua, biaya acara sebesar 30 juta. Untuk konsumsi sebesar 10 juta. Media yang digunakan, website resmi, media sosial, dan brosur. Penjelasan biaya yang pertama, promosi dan iklan diperlukan untuk menjangkau audiens yang luas dan menyebarluaskan informasi tentang produk baru. Yang kedua, biaya acara mencakup penyewaan tempat dan peralatan secara acara untuk pelaksanaan sosialisasi. Yang ketiga, konsumsi disediakan untuk peserta acara agar mereka nyaman dan terlibat selama kegiatan. Untuk bulan Februari, kegiatannya mencakup peluncuran layanan digital, deskripsi
peluncuran layanan digital baru, dan sosialisasi kepada pelanggan. Anggaran sekitar sebesar 150 juta. Rincian biaya, yang pertama iklan dan promosi sebesar 80 juta, yang kedua biaya peluncuran acara sebesar 40 juta, materi pemasaran sebesar 30 juta. Media yang digunakan TV, radio, media sosial, dan website resmi. Penjelasan biaya. Yang pertama, iklan dan promosi dibutuhkan untuk memperkenalkan layanan baru secara luas agar pelanggan mengetahui fitur dan manfaatnya. Yang kedua, biaya peluncuran acara mencakup penyewaan tempat, peralatan, dan logistik yang diperlukan untuk acara tersebut. Yang ketiga, materi pemasaran dibuat untuk memberikan informasi detail kepada pelanggan tentang layanan baru yang diluncurkan. Selanjutnya, tahap perencanaan pada bulan Maret dengan kegiatan audit kualitas layanan dan deskripsi melakukan audit kualitas layanan yang diberikan kepada pelanggan dan melakukan perbaikan jika diperlukan dengan anggaran 60 juta rupiah dengan rincian biaya untuk biaya tim auditor 30 juta rupiah, alat dan bahan audit 15 juta rupiah, laporan hasil audit 15 juta rupiah. Media yang digunakan adalah laporan internal dan presentasi. Penjelasan biaya tim auditor mencakup honor untuk auditor, lalu alat dan bahan audit digunakan untuk mengumpulkan dan menganalisis data terkait. Laporan hasil audit dibuat untuk mendokumentasikan temuan dan rekomendasi perbaikan yang perlu dilakukan. Selanjutnya ada program CSR atau Corporate Social Responsibility dengan deskripsi mengadakan program CSR yang berfokus pada pendidikan dan kesehatan masyarakat seperti beasiswa atau penyuluhan kesehatan. Anggarannya 120 juta rupiah dengan rincian biaya untuk biaya program pendidikan 60 juta rupiah, biaya program kesehatan 40 juta rupiah, dokumen dan promosi 20 juta rupiah. Media yang digunakan adalah media sosial, website resmi, dan laporan CSR. Selanjutnya adalah tahap aksi komunikasi dengan program PR, publikasi, event, news, community, identity, lobby dan negosiasi, serta social investment. Pada bulan Januari, kegiatan publikasi yang dilakukan adalah peluncuran program baru IndiHome. Event yang dilakukan adalah New Year's Gathering. Kegiatan newsnya adalah press release IndiHome. Community adalah pelatihan literasi digital, identity, peluncuran logo baru, lobby dan negosiasi mitra bisnis, serta social investment program beasiswa digital. Pada Februari, acara publikasinya adalah kampanye Hari Valentine, eventnya itu ada Gathering Valentine, newsnya adalah press release Disney Hotstar, community workshop kreatif untuk UMKM, identity merchandise kampanye Valentine, lobby dan negosiasi pembicaraan kerjasama dengan Disney Plus Hotstar, social investment adalah donasi perangkat untuk sekolah. Pada bulan Maret, publikasinya itu ada publikasi inovasi jaringan 5G, eventnya ada networking gathering, newsnya adalah press release inovasi 5G, community webinar kesehatan digital, identity ada desain seragam baru, lobby dan negosiasi penyedia teknologi, serta social investment pengembangan keterampilan untuk UMKM. Lalu tahap aksi komunikasi program PR, kita langsung singkat ke bulan November dan Desember, di mana publikasinya ada artikel inovasi teknologi. Bulan November eventnya ada gathering dengan pelanggan bisnis, newsnya ada press release inovasi teknologi, community-nya ada kegiatan sosial mendukung komunitas yang membutuhkan, identitinya penyelenggaraan logo inovasi, lobby dan negosiasinya ada negosiasi penyedia teknologi, social investment-nya ada donasi perangkat teknologi. Lalu di Desembernya publikasinya ada kampanye akhir tahun, eventnya end year gathering, newsnya press release kampanye akhir tahun, program komunitas Natal, berbagai kegiatan amal di bagian komunitinya, lalu identity, desain seragam kampanye akhir tahun, lobby negosiasi, pembicaraan dengan mitra bisnis, social investment, investasi dalam program amal. Lalu kita masuk ke tahap evaluasi kegiatan yang sudah dilakukan di tahap perencanaan, yaitu Januari, pelatihan karyawan, hal yang perlu ditinjau.
keberhasilan pelatihan. Apakah pelatihan sudah tercapai seperti karyawan yang baru, memahami layanan pelanggan dan produk yang ditawarkan, kualitas trainer, apakah trainer memberikan materi dengan baik dan mudah dipahami, fasilitas pelatihan, apakah tempat fasilitas yang disewakan mendukung kenyamanan dan efektivitas pelatihan, perbaikannya melakukan feedback serta seperti mengumpulkan umpan balik dari karyawan mengenai pelatihan tersebut, pemilihan trainer, memilih trainer dengan pengalaman dan keterampilan yang relevan, materi pelatihan, penyempurnakan materi pelatihan agar lebih interaktif. Lalu di program sosial produk, hal yang perlu ditinjau seperti efektivitas promosi dan iklan, seperti iklan dan promosi berhasil menjangkau target audiens. Lalu ada kehadiran acara seperti banyak pelanggan dan mitra yang hadir dalam acara sosialisasi. Lalu kepuasan peserta seperti bagaimana tanggapan peserta terhadap acara sosialisasi dan produk yang diperkenalkan. Perbaikannya ada analisis jangkauan media, mengevaluasi media promosi yang digunakan dan memilih platform yang lebih efektif untuk kampanye mendatang. Engagement peserta, meningkatkan interaksi selama acara sosial dengan aktivitas yang lebih menarik. Survei kepuasan, melakukan survei kepuasan peserta setelah acara untuk mendapatkan feedback dan yang konstruktif. Lalu kita lanjut untuk membahas tahap evaluasi. Di sini dari bulan Februari, yang pertama ada peluncuran layanan digital. Hal yang perlu ditinjau yaitu ada penerimaan pasar, bagaimana respon pelanggan. Lalu yang kedua ada cakupan iklan dan promosi. Apakah iklan dan promosi berhasil menjangkau target audiens, penggunaan layanan. Yang ketiga yaitu ada berapa banyak pelanggan yang mulai menggunakan layanan digital baru. Dan selanjutnya ada perbaikan, diambil dari data analitik, menganalisis data penggunaan layanan untuk memahami pola dan preferensi pelanggan. Yang kedua ada kampanye pemasaran, menyesuaikan strategi pemasaran berdasarkan data dan feedback pelanggan untuk meningkatkan adopsi layanan. Dan yang terakhir ada support pelanggan, meningkatkan layanan dukungan pelanggan untuk membantu mereka dalam menggunakan layanan digital baru. Lalu di bulan Maret sendiri itu yang pertama ada audit kualitas layanan. Hal yang perlu ditinjau ada 3, yaitu hasil audit. Apakah audit menemukan area yang memerlukan perbaikan dalam kualitas layanan? Yang kedua ada tindakan perbaikan. Apakah langkah perbaikan yang diusulkan dilaksanakan dengan efektif? Dan yang ketiga, kepuasan pelanggan. Apakah perbaikan yang dilakukan berdampak positif terhadap kepuasan pelanggan? Yang kedua ada perbaikan. Rencana tindak lanjut, membuat rencana tindak lanjut yang jelas berdasarkan temuan audit. Yang kedua ada monitoring perbaikan, mengawasi pelaksanaan perbaikan dan memastikan tindakan yang diambil efektif. Yang ketiga ada feedback pelanggan, terus mengumpulkan umpan balik dari pelanggan untuk mengetahui dampak dari perbaikan yang dilakukan. Yang kedua ada program CSR, yaitu Corporate Social Responsibility. Hal yang perlu ditinjau ada 3. Yang pertama, dampak program. Apakah program CSR memberikan dampak positif yang signifikan bagi masyarakat? Yang kedua ada efisiensi biaya. Apakah anggaran yang digunakan untuk program CSR sudah efisien? Yang kedua, efisiensi biaya. Apakah anggaran yang digunakan untuk program CSR sudah efisien? Yang ketiga, ada partisipasi masyarakat. Seberapa banyak masyarakat yang berpartisipasi dalam program CSR? Dan yang ketiga, ada perbaikan. Yang pertama ada evaluasi dampak, menggunakan metode evaluasi yang komprehensif untuk mengukur dampak dari program CSR tersebut. Yang kedua ada pengelolaan anggaran, yaitu mengidentifikasi area yang bisa lebih efisien dalam pengelolaan anggaran CSR. Dan yang terakhir ada peningkatan partisipasi, yaitu menyusun strategi untuk meningkatkan partisipasi masyarakat dalam program CSR melalui kampanye yang lebih efektif dan kolaborasi dengan berbagai pihak. Selanjutnya, kesimpulan. Strategi PR untuk PT Telkomsel Indonesia dirancang dengan cermat untuk memperkuat posisi perusahaan sebagai pemimpin pasar dalam industri telekomunikasi. Dimulai dari sejarah dan fondasi perusahaan yang kuat, visi dan misi yang jelas menjadi landasan untuk berbagai program yang bertujuan meningkatkan reputasi perusahaan, memperluas jangkauan, dan memperkuat hubungan dengan berbagai pemangku kepentingan. Tahap komunikasi yang disusun setiap bulan menunjukkan fokus pada berbagai aspek seperti publikasi, event komunikasi, dan lain-lain. Pendekatan ini menunjukkan
komitmen PT Telkomsel untuk tidak hanya berfokus pada keuntungan bisnis semata, tetapi juga berkontribusi positif kepada masyarakat melalui program CSR yang berkelanjutan. Evaluasi yang dilakukan setiap bulan menunjukkan keseruan perusahaan dalam menilai efektif program dan kegiatan yang telah dilaksanakan, feedback dari berbagai pihak, audit internal dan analisis, dan lain-lain. Dijalankan tidak hanya berjalan sesuai rencana, tetapi juga memberikan hasil yang optimal bagi perusahaan dan masyarakat. Saran untuk kedepannya, PT Telkomsel disarankan untuk terus memperkuat keterlibatan komunitas dengan mengadakan lebih banyak program yang bersifat interaktif dan mendidik, terutama yang masyarakat, kelompok-kelompok masyarakat yang belum terjangkau teknologi digital. Pelatihan literasi digital misalnya bisa lebih lanjut diperluas ke daerah-daerah terpencil. Selain itu, perusahaan juga bisa memperkuat kerjasama dengan startup lokal dan perusahaan teknologi untuk terus berinovasi dalam menyediakan layanan terbaik bagi pelanggan. Terakhir, peningkatan dukungan pelanggan melalui layanan customer service yang lebih responsif dan personalisasi layanan dapat meningkatkan kepuasan dan loyalitas pelanggan. Investasi dalam teknologi AI untuk customer service bisa menjadi solusi untuk menjawab kebutuhan pelanggan secara lebih cepat dan efisien.